Merapatnya Pak Wiranto ke istana itu tidak diketahui sama Kapolri, sama Panglima TNI, apalagi sama Ketua DEN itu, Dewan Ekonomi Nasional Opung Luhut itu, dan juga Mendagri Jenderal Tito Karnavian, termasuk sama Menko Polhukam Jenderal Budi Gunawan. Lah kok mereka nggak boleh tahu kenapa? Lah nama-nama yang tak sebutkan tadi, menurut analisa Om Begawan itu orang-orangnya Jokowi semua. Nek ngerti lah bocos. Bisa bocos informasinya ke Jokowi dan itu membahayakan Pak Prabowo sebagai presiden. Loh gimana caranya para petinggi tadi? Pada nggak ngerti. Pokoknya presiden mantan itu beneran tidak bisa mendeteksi secara langsung. Yo, pokoknya boso Jawaan itu Jokowi ditilapke lah gitu. Tahu ditilapke itu. Ya, dibuat tidak tahu. Ya. Pembahasan aspirasi para purnawirawan jenderal TNI ini dan perwira tinggi ini. Om Begawan ingat ini. Pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega setelah Lebaran. Ayo kenapa? Kok nggak dibocorkan saja pada wartawan? Kenapa mesti diem-diem? Kaya cah nom yang-yangan. Sing diawasi wong tuane, neng-nengan. Ini menggambarkan betapa pengaruh Jokowi di lingkaran kekuasaan masih kuat dan gede banget. Maka Pak Prabowo lebih baik menghindari hal-hal seperti itu dan delian diam-diam menemui Mbak Mega di Teguh Umar. Lah presiden mesti selintutan, berhati-hati, gak serampangan bergerak. Dia TNI loh. Soalnya rentan muncul perlawanan. Ini politik kelas tinggi, Bung. Mesti di depan jurnalis ngakunya besti, kawan, sahabat. Wah, sebenarnya ya saling memata-matai. Iya loh, di seputar istana itu masih ada telinga-telinga Jokowi, jangan salah. Di kabinet itu malah telinganya banyak. Walaupun Prabowo bekas jenderal, permainan atau strategi politiknya kalah kelas sama pendahulunya. Itu loh yang mendasari. Karena apapun Jokowi itu didikan PDIP loh. Tapi PDIP dikhianati dan ilmunya dipakai Jokowi. Betapa berhati-hatinya kepala negara ini buat menyampaikan sikapnya kemarin malam itu. Nah sekarang kita bergeser pada dalil-dalil, pada argumentasi, pada pesan presiden menyikapi tuntutan para purnawirawan jenderal TNI dan para petinggi TNI ini, purnawirawan. Kita semua wis ngerti toh. Purnawirawan TNI kan memang menuliskan 8 poin pernyataan sikap. Tetapi yang paling hit, paling seksi, dan sekaligus paling horor buat kita pinisirin itu ya soal permintaan penggantian Wapres. Lah wong pas konferensi kemarin itu, konferensi pers itu, yang pertama ditanyakan wartawan, kan ya soal kuwi langsung. Yang 7 poin nggak digagas. Nah dalam penjelasan atau sikap presiden menanggapi aspirasi para purnawirawan jenderal TNI ini, yang perlu di-highlight, yakni tidak adanya penolakan dari presiden dan diterima, diantruk-antruk itu atas suara purnawirawan ini. Ini kan bisa dimaknai dalam hatinya presiden Pak Prabowo itu jane yang ngomong, aku ya jane wis wegah. Wis anyel. Ya mungkin seperti itu, bisa juga gini. Ya, sebenarnya pengen tak ijolin, tak tukar tambah. Tak tukar setelah pelantikan presiden dan wakil presidennya insya. Tapi Wapres kan bukan orang rongsokan yang bisa dikilo, bisa diijol-ijol ke sak glemi dhewe. Ini kan ada konstitusi, ada payung hukum dan sebagainya. Harus ada ulasan atau alasan yang kuat untuk supaya usulan para purnawirawan jenderal TNI itu bisa direalisasikan. Nah, sehingga selama Pak Wiranto memaparkan hasil pertemuan sama Pak Prabowo belas tidak tegas menyebutkan secara konstitusi aspirasi purnawirawan TNI tidak bisa dikabulkan. Raono. Ini secara konstitusi raiso Pak, gak ada. Jadi seolah-olah yes. Tidakkah idealnya menjawab begitu harusnya? Yang diuraikan dari hasil diskusi 2 orang yang sama-sama purnawirawan ini. Hasilnya gini, pertama. Yang diucapkan itu. Akan mempelajari usulan-usulan karena 8 poin itu masalahnya tidak ringan dan fundamental. Wow, ini berarti kan ditompo. Ini menandakan bila ada peluang atau kemungkinan mengganti wakil presiden, berarti bisa dijalankan.
Itu sih kesimpulannya Om Begawan, analisa Om Begawan. Panjenengan nggak setuju, silakan. Nek setuju ya bolo. Lah kedua, presiden mempunyai kekuasaan tak terbatas. Atau Om Begawan mengartikan Pak Prabowo tidak bisa sembarangan bersikap. Ada pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gitu. Bisa saja bila di legislatif dan yudikatif memproses aspirasi purnawirawan TNI, presiden tinggal menindaklanjuti kok. Ngono saya enek. Aku menerjemahkan. Orang Dora mudeng bangetan. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, yang dipaparkan Pak Wiranto, keputusan, kebijakan, arah presiden tidak muncul dari satu sumber. Berarti presiden butuh masukan dari banyak pihak. Juga para ahli. Ahli ketatanegaraan, ahli hukum, semacam-macam lah. Supaya aspirasi purnawirawan TNI ini bisa dikabulkan. Termasuk di dalamnya mengganti wakil presiden. Ayo, siapa yang mau menyampaikan hal yang sama? Itu ditunggu tuh sama Pak Prabowo itu masukannya. Yang berhubungan dengan masalah ini. Selanjutnya yang keempat. Itu meminta masyarakat agar tidak ikut berpolemik. Artinya biar presiden yang mencari jalan keluar terbaik. Ojo direcoki. Nah seolah-olah Pak Prabowo berpesan loh. Dia ngerti banget kegelisahan dan merasa jengah dengan Gibran. Neng presiden kudu hati-hati dalam melangkah. Biar dia yang rampungi. Rakyat disuruh fokus pada hidupnya saja. Dan mendoakan agar presiden selalu sehat. Dan berpikir jernih untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Itu sih yang tak ungkap. Yang tak tangkap dan yang tak analisa. Lah 4 poin hasil pertemuan antar presiden sama penasihat khusus bidang Polkam. Jenderal Purnawirawan Wiranto dan Pak Prabowo ini. Ya kita tunggu saja. Gimana perkembangannya? Soalnya Pak Wiranto juga memastikan nanti akan ada penjelasan resmi. Entah penjelasan resmi oleh Pak Prabowo sendiri atau dari pihak lain. Para ahli politik. Para ahli hukum tata negara yang mengerti politik internasional. Sabar loh. Aspirasi itu gak berhenti pada kemarin malam loh. Wah enek sambungannya, squelnya ada, tenang aja. Jenderal Wiranto juga memastikan bila aspirasi forum purnawirawan tidak diajukan, ditanggapi. Nah justru menghargai. Lah nek ngono maksudnya Pak Prabowo mau menitip pesan ini sebenarnya sama kita dan sama masyarakat. Sik toh sabaro dhisik, ojo kesusu. Mungkin pernyataan seperti itu yang ada dalam hatinya Pak Prabowo. Itu yang saya tangkap loh. Ya kita mesti mau ngerti lah. Baru setengah tahun menjabat mesti belum semua dia kuasai. Lagian mengkoreksasi sebuah negara seperti grup band tidak semudah ya kita ngurus rumah tangga. Oh beda. Wapres yang kita nilai mungkin kapabilitasnya politiknya belum seberapa. Juga nggak bisa dianggap remeh. Dia di backup Bapak loh. Di backup Jokowi. Yang pemuja dan penjilatnya masih banyak. Saya ngomong sak karepe dhewe banyak itu. Di lingkaran istana juga banyak. Sepertinya masih banyak orang lama. Ya akhirnya kita tunggu saja. Mau sampai kapan presiden memikirkan? Apa malah berani bersikap tegas atas suara para purnawirawan jenderal TNI ini? Prabowo ya faham. Bila tidak bersikap jelas, apalagi ragu-ragu, dukungan pada pemerintah bisa turun. Orang yang menghitung, mengkalkulasi, dibiarkan saja akan merugikan dirinya. Mosok geser cah wingi sore gak kelakon. Individu-individu yang bertanda tangan di surat pernyataan itu bukan sebarang purnawirawan. Oh, ingat loh. Forum Purnawirawan TNI ini bukan purnawirawan satu matra. Komplit kaya sego gudeg. Ngerti ra matra ya, Pak? Dudu matra. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik lagi sekali ini menjadi sebuah pembahasan yang teramat mengejutkan gitu ya, dengan adanya tuntutan dari purnawirawan TNI dan juga ada beberapa mantan panglima TNI dan mungkin yang pernah sebagai pejabat di Republik ini gitu ya, bahkan memberi restu mengenai pemakjulan Gibran.
atau mengenai atau semacam ini sebagai desakan untuk mengganti presiden wakil presiden ya, mengganti wakil presiden melalui MPR. Ya Gibran lah gitu ya, saya sebutkan Gibran saja lah gitu ya, biar gak salah ngomong lagi gitu ya. Ya yang jelas memang kita tahu bahwa ini sudah hampir 1 minggu masih terus menjadi perbincangan dan perdebatan. Tetapi memang apakah mungkin Gibran atau wakil presiden bisa digantikan, dan siapa yang menggantikan? Apakah ada alasan-alasan untuk itu bisa dilakukan? Bagaimana respon Presiden Prabowo kita terkait wakilnya yang didesak untuk diganti? Atau bagaimana pendapat Anda? Nanti boleh silakan sampaikan di video ini. Memang jelas kita tahu banyak sekali masyarakat Indonesia, bahkan rakyat Indonesia yang tidak setuju bahwa Gibran menduduki kursi RI 2 sebagai wakil presiden Republik Indonesia, dengan mungkin mengingat kembali bagaimana kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu dengan berbagai pro dan kontra, problem, perubahan aturan, ya, kontroversi, ya, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sampai saat ini menjadi satu pertanyaan juga bagi saya, itu masalah akun Fafa ya, yang diduga kuat milik Gibran, dan pada kasus yang diduga terlibat gratifikasi atau menerima atau apapun itu ketika Gibran dan Kaisang kalau nggak salah tuh ya, atau Gibran saja tuh. Dan sebetulnya mungkin banyak hal yang mungkin menjadi suatu alasan kuat mengapa tuntutan itu disampaikan gitu ya. Nah, kalau saya melihat bagaimana respon dari teman-teman kita, misalnya dari Frangi Pangi ya. Jika jadi dimakzulkan, sekampungku akan mengadakan pesta selamatan 7 hari 7 malam, seminggu ya. Karena sekampung sudah pada muak sama si bocah kosong, nggak ada faedahnya buat negara ini. Nah, di satu sisi memang kita sering sekali saya menemukan komentar-komentar seperti ini gitu ya. Apalagi kan ini sudah berjalan hampir setahun ya. Belum setahun juga sih, tapi hampir lah ya. Setengah tahun lebih lah ini. Tapi bagaimana kita menilai kinerja seorang wakil presiden kita, yaitu Mas Gibran gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan selama setengah tahun lebih ini? Apa kontribusinya membantu Presiden Prabowo dalam bertukar pikiran, ya, dalam memberi gagasan-gagasan sebagai anak muda, atau meningkatkan bagaimana seperti janji-janji kampanye, meningkatkan UMKM, ekonomi kreatif, ya, menciptakan lapangan pekerjaan dan yang lainnya. Apa yang sudah kita lihat sejauh ini? Apakah sudah ada bukti dari janji kampanye yang pernah disampaikan? Nah, ini perlu juga kita tuntut juga gitu ya, apalagi kepada teman-teman yang memilih pasangan Prabowo Gibran pada saat kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Nah, memang kalau berbeda pilihan sih it's okay, no problem juga, tetapi memang secara politik kalau kita melihat janji-janji kampanye yang disampaikan, ya kita sebagai rakyat Indonesia berhak juga untuk menuntut janji itu. Ya istilah katanya jangan ya karena mau nyalon janjinya banyak banget yang manis-manis, bukan tapi ya, ini jadi para-para juga nanti. Oke, maksudnya tapi tidak ada buktinya ketika sudah menjabat gitu ya, tidak direalisasikan misalnya seperti itu, tidak ditunjukkan janjinya seperti itu ya. Perlu juga tuh ya kita tuntut juga masalah janji kampanye. Kemudian makin lama negeri kita makin ruyam gara-gara Jokowi. Gibran naik ya, garanya melanggar konstitusi, oleh pamannya lengserkan Wapres. Nah, ini juga sering sekali kaitkan mengenai putusan 90 itu ya. Ada katanya pembegalan MK lah, macam-macam. Nah, seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Kemudian kami rakyat bisa terima kasih pada mantan Jenderal TNI dan relawan Gajah Mada yang peduli mengurai benang kusut di negara ini. Salam.
rakyat biasa. Mau ditulis 8, 100 dan lain-lain, pokoknya nggak bisa, oke? Nggak usah dibahas lagi, oke? Itu mau makar kali kita ya. Untung Pak Wiranto yang usul, tapi kalau Pak Luhut ya bulat karena beliau di bawah ketiak Pak Jokowi. Situasi negara dalam keadaan darurat sekali, agar secepatnya TNI ambil sikap tegas mumpung RI diserang negara tetangga, agar Presiden secepatnya bergerak menyusun strategi serangan dalam dan luar negeri. Tatanan pemerintah segera diserahkan ke TNI, para cendekiawan, ulama, dan akademisi. Bubarkan semua partai agar kekacauan negara cepat netral. Tapi kita juga nggak bisa juga teman-teman, partai gitu ya. Karena kita partai politik juga butuh teman-teman ya. Itu juga sebagai kendaraan kita untuk menuju negara maju teman-teman. Gak bisa juga ya, partai politik itu memang harus ada ya, gak bisa nggak ada teman-teman, harus ada betul-betul, itu pasti ya. Kalau nggak ada, siapa yang ngurus pemerintahan coba, gitu ya. Oke lah, kemudian meskipun Prabowo sebagai jenderal yang tahu akan Sabta Marga atau Sumpah Prajurit, Prabowo lebih berat memikirkan tidak enaknya dengan Jokowi yang menjadikan Prabowo jadi presiden. Apalagi di sebelah Jokowi ada Luhut. Susahlah kalau Prabowo akan membuktikan ganti wapresnya. Tapi kalau Prabowo tetap bersikukuh, rasakan saja Prabowo akan merasakan sakitnya seperti yang dirasakan oleh PD Perjuangan. Apakah benar seperti itu? Atau teman-teman ada pemikiran lain? Boleh silakan tambahkan dan sampaikan di video ini. Itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam NKRI harga mati.